Terakhir kita sudah bahas tentang pembentukan namanya konsep pita konduksi dan pita valensi. Jadi ini terjadi apabila kita memiliki dua atom, ya. Jadi ini atom inti atomnya. Terus kita memiliki elektron, fungsi gelombang elektron, ya. Jadi kalau mereka berjauhan, fungsi gelombang elektronnya ini tidak ada interaksi. Tetapi kalau kita dekatkan, jadi fungsi gelombang mereka mulai overlap, ya. Jadi fungsi gelombang itu bisa overlapnya dua jenis. Yang satu yang namanya bonding. Jadi apabila ini yang di kiri ini positif umpamanya, ya, yang di kanan juga positif. Jadi fungsi gelombangnya di tengah saling memperkuat, ya. Sehingga ini bonding. Ini artinya kalau kita totalkan fungsi gelombangnya, maka elektron ini memiliki kemungkinan berada di tengah-tengah di sini, ya. Peluang yang lagi satu, dia membentuk yang namanya anti bonding. Jadi anti bonding ini apabila fungsi gelombang yang atom yang di kiri dan yang di kanan ini memiliki fase yang berbeda, ya. Dalam hal ini 180 bedanya, sehingga yang di tengah-tengah ini nanti fungsi gelombangnya menghancurkan atau destruktif. Sehingga kalau kita totalkan, nanti yang terjadi adalah yang orange ini, ya, yang jingga ini. Nanti yang terjadi adalah elektronnya tidak ingin berada di tengah-tengah, tetapi ingin berada di sebelah kiri atau sebelah kanan dari posisi inti atomnya. Jadi ini yang kita namakan anti bonding. Jadi elektronnya ingin jauh menjauh, ya. Jadi ini berlawanan dengan level bonding. Nah, secara energi, nanti anti bonding ini akan memiliki energi yang lebih tinggi daripada level bonding, ya. Jadi elektron akan selalu ingin memilih level yang dengan energi yang lebih rendah, energi potensialnya tentunya, ya. Jadi kalau kita bisa gambar, umpamanya ini adalah energi potensial dari elektron ketika mereka berjauhan, ya. Ini juga mereka berjauhan, belum ada interaksi. Tapi kalau kedua atomnya berdekatan, maka energi level ini akan pecah menjadi dua, ya. Pecah menjadi dua, menjadi anti bonding dan menjadi bonding. Dan kedua elektron ini akan menempati energi level yang paling rendah. Jadi setiap energi level bisa terisi dua elektron. Oke. Sehingga di sini kita dapatkan, pertama, kita memiliki dua energi level yang berisi elektron, tetapi dengan adanya interaksi ini akan membentuk dua energi level yang berbeda, ya. Dimana yang level yang paling bawah berisi elektron penuh. Jadi setiap energi level itu maksimum berisi dua elektron, ya, dengan spin yang berbeda. Dan satu energi level yang atas yang anti bonding ini kosong. Oke. Nah, apabila kita memiliki banyak atom di dalam sebuah kristal, itu kita memiliki atom mungkin sampai miliaran, ya, yang saling berinteraksi, maka yang terbentuk adalah bukan level anti bonding atau bonding, melainkan yang terbentuk adalah pita, sebuah pita energi, ya. Jadi yang anti bonding ini akan nanti membentuk namanya pita konduksi, sedangkan yang level bonding, ya, yang akan membentuk pita valensi. Nah, dalam keadaan energi rendah, jadi elektron akan mengisi energi level yang paling bawah ini, sehingga yang atas akan menjadi kosong. Ya, saya ulangi lagi. Jadi elektron akan menempati posisi pita valensi sampai penuh, ya. Sedangkan pita konduksi akan dikosongkan. Ini kalau kita berbicara energi rendah, ya. Nah, jadi kita bisa gambar ulang. Jadi terbentuk dua pita, ya. Yang paling bawah ini namanya pita valensi, yang paling atas namanya pita konduksi, ya. Jadi pita konduksi ini kalau energinya rendah sekali, dia tidak berisi muatan. Sedangkan pita valensi nanti kalau kita gambar, dia penuh berisi muatan, ya. Penuh berisi carrier, ya, charge, ya. Dalam hal ini elektron, ya. Nanti kita akan bahas carrier yang lain. Nah, di sini ada sebuah gap namanya,
Jadi ini energi gap. Nama teknikalnya energi band gap. Band gap ya. Jadi band gap atau kalau bahasa Indonesianya kita namakan pita terlarang. Pita terlarang. Ya. Jadi pita terlarang ini adalah pita, di sini juga pita ya. Jadi pita di mana tidak ada energi yang tersedia ya. Jadi tidak boleh ada elektron di sini ya untuk kristal yang sempurna. Jadi elektron bisa di sini, bisa di sini ya. Nah, tadi saya bilang semua elektron mengisi yang di bawah, tapi kalau kita kasih dia energi ya, elektron yang di bawah ini bisa pindah ke pita konduksi dan nanti bisa terlibat di dalam proses konduksi ya, sehingga dapat mengantarkan listrik jadinya ya. Nah, untuk itu kita akan bahas satuan energi ya. Satuan energi dulu dari band gap ini atau pita terlarang dan pita konduksi kita. Nah, satuan energi yang kita pakai di sini itu namanya elektron volt ya. Jadi elektron volt itu sama dengan joule sebetulnya ya. Jadi ada nilai konversinya ya. Jadi 1 elektron volt itu sama dengan 1 muatan elektron ya. 1 muatan elektron, 1 key dikali dengan 1 volt. Jadi ini satuannya joule ya, joule. Ya, sama dengan satuan energi ya. Cuma di sini ada muatan elektron key atau E ya. Jadi key atau E yang ini ya. Ini besarnya adalah, kamu bisa cek, ini adalah muatan elektron. Nah, ini sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb ya. Coulomb kali 1 volt. Ya, jadi kamu harus ingat juga bahwa coulomb dikali volt itu sama dengan joule. Oke. Sehingga kita dapat bahwa 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Joule ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini satuan energi yang akan kita pakai di sini ya. Kenapa? Karena kalau kita membahas elektron volt itu ada kaitannya dengan voltase listrik. Jadi kalau kita umpamanya kasih sebuah tegangan 1 volt, berarti nanti setiap muatan kita akan menerima energi sebesar 1 elektron volt. Oke. Nah, ada lagi satu energi yang relevan untuk kita bahas, itu namanya energi ruang ya, energi suhu ya, energi suhu ruang, energi pada energi ambien ya, energi suhu ruang. Jadi ini umpamanya kalau kita biarkan sistem kita di suhu ruang, dia sendiri akan memiliki sebuah energi ya, elektronnya ya. Jadi ini energinya itu sama dengan KT ya, ini ET kita bilang ya, energi suhu ruang, K dikali T. Jadi kalau kamu belajar di SMA ini namanya K ini konstanta Boltzmann ya, T ini dalam Kelvin ya. Jadi saya tulis lagi, jadi ini konstanta Boltzmann ya. Jadi ini suhu dalam SI ya, satuannya Kelvin. Oke. Nah, jadi ini juga nanti satuannya tentunya joule ya. Jadi K kali T ini hasilnya joule. Tapi kita bisa convert K kali T ini ke dalam elektron volt ya. Jadi elektron volt. Jadi ini ET kita ubah ke dalam elektron volt. Itu ini joule ini kita tinggal bagi dengan ini. Jadi itu sama dengan K kali T dibagi E ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau kita masukkan konstanta Boltzmann, jadi kamu bisa lihat ini juga di catatan kuliah ya yang saya kasih. Itu adalah 1,38 longgat min 23 ya. Kali, pokoknya kita suhu ruangnya adalah 25 derajat Celcius, berarti ini kalau kita ubah ke Kelvin 298 ya. Dibagi E 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi kamu plugin ini, kamu dapat hasilnya adalah 0,0
saya bulatkan aja 26 elektron volt ya. Atau kita bisa tulis ini sama dengan 26 mili elektron volt. Oke. Jadi ini adalah energi suhu ruang. Jadi suhu ruang yang 25 derajat Celcius itu mampu memberi ekuivalen dengan 26 milivolt ya. Itu ekuivalen kalau kita kasih tegangan DC 25 milivolt. Yaitu energi yang dipunyai oleh elektron kalau kita biarkan pada suhu ruang ya. Nah, kemudian inilah untuk referensi saja ya. Jadi kita bisa tahu bahwa suhu ruang itu memberikan energi otomatis ya kepada elektron kita sebesar 26 mili elektron volt ya. Jadi sebagai perbandingan jarak band gap ya. Ini kalau semikonduktor itu biasanya ukurannya ini ya, gap energinya ini adalah sebesar ini kita bisa namakan ini kita namakan EG ya. Jadi gapnya ini energi gap namanya ya. Jadi kalau semikonduktor itu energi gap untuk semikonduktor itu biasanya antara 1 sampai 2 elektron volt ya. Jadi mungkin kalau dia agak lebar mungkin sampai 3 elektron volt ya. Jadi 3 ini udah sinar ultraviolet biasanya ya, udah biru ultraviolet. Kalau energi gapnya lebih besar daripada ini ya, nanti materialnya akan menjadi namanya insulator. Kalau lebih kecil daripada ini biasanya dia kita kategorikan ke sedikit konduktif ya. Nah, sehingga kita sekarang bisa lanjutkan ke definisi dari semikonduktor, konduktor, dan insulator. Jadi ukuran energi pita energinya, pita telarang ya. Jadi ukuran energi gap itu menentukan sifat kristal kita ya, sifat kristal. Jadi ada 3 sifatnya, bisa dia konduktor, bisa dia insulator, atau bisa dia semikonduktor. Ya. Nah, ini murni kalau untuk kristal ditentukan oleh ukuran energi gapnya atau EG. Jadi kalau dia insulator, energi gapnya itu biasanya kita kategorikan lebih besar daripada 3 elektron volt ya. Kalau nanti kita kenapa 3 ya, nanti kita akan lanjutkan pembahasan lebih detail. Kalau konduktor ini biasanya energi gapnya kecil sekali. Oke, saya tulis mendekati 0 saja ya. Jadi karena kadang elektron volt ya. Jadi kadang kalau kita bilang 0,5 atau 1, dia juga kadang termasuk kategori semikonduktor ya. Jadi kalau semikonduktor itu kita bisa kategorikan, jadi ini juga nilainya seperti itu ya. Elektron volt tentunya satuannya. Ini elektron volt ya. Jadi antara 1 sampai 3. Jadi itu energi gap ya. Jadi di tengah-tengah antara konduktor dan insulator. Jadi dia jadi semikonduktor. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Jadi ukuran dari pita energi band gap ini kita atau pita terlarang ya, yang ini ya. Jadi gap antara pita konduksi yang paling bawah dan pita valensi yang paling atas ini ya. Ini band gap namanya. Ini menentukan sifat kelistrikan dari material kita. Jadi kalau energi gapnya ini hampir 0, dia akan menjadi konduktor. Kalau energi gapnya ini besar sekali, dia akan menjadi insulator. Kalau dia setengah, ya, dia akan menjadi semikonduktor. Oke. Nah, detailnya kenapa seperti ini nanti kita akan bahas setelah kita mengerti tentang namanya muatan pengantar ya, apa yang mengantarkan listrik di sini. Oke. Nah, jadi sementara kita bahas dulu sampai di sini ya. Tetapi untuk kenapa kita pilih 3 elektron volt. Jadi ini biasanya karena ini 3 elektron volt ini adalah energi cahaya ya. Energi cahaya yang bisa kita lihat. Ini maksimum. Jadi kalau energinya lebih besar daripada 3 elektron volt, itu sudah pergi ke energi
sinar ultraviolet. Jadi untuk itu kita akan bahas sekarang namanya energi cahaya. Oke, jadi energi cahaya. Jadi kalau kamu udah belajar SMA, energi cahaya, ya, energi cahaya, cahaya itu juga kalau modelnya itu kita namakan foton ya. Jadi kita tulis pH foton, atau saya tulisnya foton ya. Jadi ini sama dengan H, ini konstanta Planck-nya kita dikali frekuensi ya. Jadi kalau kamu ingat SMA ini adalah bukan ditemukan ya, disarankan oleh Max Planck dan Albert Einstein ya. Jadi ini konstanta Planck, jadi saya tulis lagi ini konstanta Planck. Ini nama orang ya, Planck, Max Planck. Ini frekuensi dari cahaya kita. Jadi cahaya kalau dia punya gelombang ya, jadi dia punya. Tapi kita tahu juga dari SMP juga ada belajar ini ya. Jadi frekuensi itu sama dengan kecepatan cahaya ya, kecepatan cahaya dibagi lambda. Jadi ini panjang gelombang kita. Oke, jadi ini panjang gelombang kita. Sehingga kalau kita substitusi, kita dapat energi foton. Tentunya ini dalam joule ya. Energi itu semua dalam joule. Itu sama dengan H dikali ini ya, jadi C per lambda. Nah ini dalam joule semua. Nah seperti kita bahas, kita harus convert ke elektron volt ya. Jadi karena kita pakai di kelistrikan ya, kita pakai volt ya. Jadi tentunya kalau kita ubah ke elektron volt, kita tinggal bagi dengan muatan listrik. Jadi ini saya bagi, ini nanti jadi HC per E ya. Jadi ini muatan listrik kali 1 per lambda. Nah, kalau kita ubah ini ke dalam mikrometer, jadi ini kalau saya tulis HC per E ya, jadi ini. Tapi ini saya ubah ke dalam mikrometer ya. Tentunya ini saya kalikan dengan, kalau ini satuannya mikrometer ya, tadi harusnya kan meter ya. Jadi ini saya kalikan dengan 10 pangkat min 6 ya, karena itu mikrometer ya. Ya, tapi min 6-nya di bawah ya, karena ke atas jadi plus ya. Jadi energi foton dalam elektron volt ya. Jadi itu sama dengan HC per E dikali 10 pangkat 6 1 per lambda. Jadi lambda ini udah kita ubah ke mikrometer ya. Nah ini coba kita kalikan sekarang konstanta ini ya. Jadi H nya itu adalah kamu bisa cek juga di catatan ya, 6,6 kali 10 pangkat min 34 ya. H C 3 kali 10 pangkat 8 ya. Terus E, tadi E kita sudah tulis berapa tadi E? 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Nah terus kita kali juga dengan 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat 6 yang ini. Oke, dikali 1 per lambda, ini udah kita convert ke mikrometer. Nanti kalau kamu kerjakan ini, nanti kamu akan dapat ini adalah sebesar berapa itu? Tidak tulis ini punya 1,24 ya, 1,24 per lambda. Jadi seperti ini. Jadi inilah energi foton dalam elektron volt. Jadi ini ekuivalennya. Jadi kalau kita punya gelombang, panjang gelombang cahaya ya, dengan panjang gelombang tertentu kita bisa convert ke elektron volt dengan menggunakan formula ini, 1,24 dibagi lambda ya. Jadi sebagai gambaran, kalau saya gambar ini garis bilangan ya, jadi ini umpamanya cahaya ini dalam mikrometer.
Kalau cahaya warna biru itu biasanya dia berakhir di 0,4 mikrometer. Cahaya warna merah itu biasanya selesai di 0,8 atau 0,7 ya. Saya anggap 0,7 ya, 7 mikrometer. Di sini di tengah-tengah biasanya hijau. Jadi ini blue cahaya ya panjangnya. Ini red merah. Di sini ada green. Nah, yang lain ini warna yang lain ya. Di green itu sekitar 0,5 mikrometer. Seperti itu. Nah, jadi kalau di sini tentunya ultraviolet ya. Nah, kalau sini infrared. Ini ultra UV, ini infrared. Oke. Jadi dari sini kamu bisa lihat kalau kita masukkan 0,4 ke di sini, berarti energi fotonnya, energi foton untuk yang biru ya, yang blue dalam elektron volt ya, itu sama dengan 1,24 dibagi 0,4. Ini nanti kita akan dapat 3,1 elektron volt. Jadi ini energi untuk biru. Jadi inilah alasan kenapa kita pakai 3 ya. Itu sebagai semikonduktor. Karena ini artinya energi cahaya di alam yang kita tahu ya, yang kita bisa lihat dengan mata kita, biru sampai merah ya. Yang paling tinggi itu tentu energinya yang biru ya. Karena semakin pendek panjang gelombangnya ke sini ya, semakin tinggi energinya. Karena semakin pendek panjang gelombangnya, pembaginya ini semakin kecil, sehingga energinya semakin besar ya. Jadi ini semakin besar, biru paling besar, merah paling kecil, yang infrared lebih kecil lagi. Jadi biru dia bisa mengexcite semikonduktor. Oke. Jadi kalau kita punya pita energi yang kita punya tadi, ya seperti ini. Jadi nanti ada elektron di sini, kalau kena cahaya biru dia bisa loncat ke sini. Nah, itu kita kategorikan dia masih semikonduktor. Ya. Tetapi kalau energi biru dia energi gapnya lebih besar daripada 3, energi cahaya warna biru tidak bisa mengeksitasi ini. Jadi ini membutuhkan energi yang lebih besar seperti ultraviolet. Jadi material itu kita bisa kategorikan insulator. Oke, jadi kalau konduktor tentunya kecil sekali sehingga bahkan energi panas pun nanti bisa mengeksitasi elektronnya. Ya, energi suhu ruang juga bisa mengeksitasi elektron ke pita konduksi. Oke, jadi itu perbedaan antara konduktor, insulator, dan semikonduktor ya. Kita harus lihat dari segi apa? Pita terlarang, ukuran band gapnya. Oke, jadi saya harap itu sudah jelas ya. Oke, jadi kita coba contoh ya, contoh soal. Sebuah semikonduktor memiliki ukuran pita terlarang sebesar 2 elektron volt ya, 2 elektron volt. Tentukan warna yang bisa dihasilkan apabila semikonduktor tersebut dipakai sebagai LED ya. Apa itu LED? LED itu singkatan dari light emitting diode ya. Jadi ini light emitting diode ya. LED. Jadi itu artinya diode yang bisa memancarkan cahaya. Ya. Jadi apabila kita pakai material ini untuk menghasilkan cahaya, apa warna yang dihasilkan ya? Coba saya. Jadi kita kembali ke pita energi kita ya. Jadi di sini ada gap sebesar 2 elektron volt ya. Jadi nanti ada proses menghasilkan cahaya terjadi apabila ada elektron di pita konduksi jatuh ke pita valensi ya. Ketika dia jatuh dari konduksi ke valensi, dia akan memancarkan cahaya ya. Jadi ini nanti kita akan lihat material tertentu bisa menghasilkan cahaya ya. Nah, tetapi cahaya yang dipancarkan tergantung dari ukuran dari pita energinya atau pita terlarangnya ini. Ya, kalau ukurannya 2 elektron volt seperti tadi, kita bisa hitung bahwa energi cahaya, energi foton, ya, dalam elektron volt itu sama dengan energi ininya ya, energi gapnya.
Itu jadi energi cahaya ini, energi gap ini itu sama dengan nanti energi dari cahaya yang dihasilkan. Jadi kita tahu energi cahayanya itu sama dengan energi gap. Jadi dua-duanya dalam satuan elektron volt. Oke. Nah, energi gap kita tahu ukurannya adalah 2 elektron volt. Energi fotonnya kita tahu dari persamaan tadi bahwa energi foton itu sama dengan 1,24 dibagi lambda ya. Tentunya ini dalam mikrometer. Ini sama dengan 2 elektron volt ya. Sehingga kamu tinggal ubah, nanti kamu dapat lambda dalam mikrometer itu sama dengan 1,24 dibagi 2. Nanti kita akan dapat adalah 0,62, tentunya ukurannya mikrometer ya, mikrometer. Nah, kalau 0,2 mikrometer, kita bisa lihat tadi grafiknya kita. Ya, jadi ini jawabannya 0,2 mikrometer. Jadi green itu di 0,5, jadi 0,6 juga termasuk green juga ya. Tetapi dia mungkin sedikit orange ya. Jadi color yang dihasilkan adalah jingga ya. Jadi ini jingga atau orange ya. Karena campuran antara green dan red ya. Green dan red itu adalah orange. Oke, jadi itu contoh dari soal dari mana? Energi gap ya. Dari materi energi gap atau pita terlarang ya. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan ke materi yang lain.